Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand dari kelas 1C dengan nomor MPM 243510326. Baiklah, saya akan membuat video presentasi saya yang berjudul video presentasi Pancasila sebagai ideologi bangsa, perkembangan Pancasila pada Orde Lama dan Orde Baru. Baiklah, saya akan memulai tugas video presentasi saya. Baiklah, video presentasi saya akan mulai. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang mempunyai sejarah yang panjang dan mendalami, yang berakar dan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dan pembentukan jati diri bangsa yang inklusif dan adil. Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, sebagai ideologi nasional untuk menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya Indonesia. Karena Pancasila adalah falsafah, Pancasila merupakan dasar bangsa Indonesia. Artinya, kesimpulannya bahwa Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi tanah yang diharapkan untuk menjadi tunjangan tumpuan kehidupan masyarakat Indonesia yang pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, dan sekaligus bagian dari pertahanan negara dan bangsa. Dampak penjajahan dan keinginan kemerdekaan. Penjajah adalah sebuah periode di mana bangsa atau negara tentu kehilangan kedaulatan akibat dikuasainya kekuatan asing selama masa penjajahan. Rakyat seringkali mengalami penindasan, exploitation, dan ketidakadilan. Hal ini berdampak negatif berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, pengalaman pahit ini justru membangkitkan semangatnya untuk meraih kemerdekaan. Yang pertama itu bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan psikologis. Proses perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berlangsung melalui proses panjang dan melibatkan berbagai pemikiran dan tokoh-tokoh bangsa. Proses ini berlangsung dengan sidang yang diadakan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), kemudian disempurnakan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI. Baiklah, yang pertama itu sidang pertama BPUPKI, yaitu 29 Mei atau 1 Juni 1945. Sidang ini bertujuan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. 2. Pembentukan Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Yang ketiga itu adalah sidang BPUPKI 10 sampai 17 Juli 1945. Yang keempat, perubahan Piagam Jakarta 18 Agustus 1945. Yang kelima adalah penempatan Pancasila dalam pembentukan UUD 1945. Orde Lama. Orde Lama adalah sebutan dari masa pemerintahan Soekarno dari awal kemerdekaan hingga peralihan kekuasaan kepada Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Orde ini ditandai adalah dinamika politik yang intens, perjuangan mempertahankan kemerdekaan serta upaya membangun identitas sistem pemerintahan bagi Indonesia. Ciri-ciri Orde Lama: dominasi peran Presiden Soekarno. Soekarno memegang peran sentral untuk memimpin masa, baik politik domestik maupun internasional. Sistem politik yang dinamis, awal menggunakan demokrasi parlementer itu selama 4 tahun. Setelah dekret Presiden 5 Juli dimulai, bergesernya demokrasi terpimpin di mana kekuasaan terpusat pada Presiden. Perjuangan ideologi. Yang kelima, era ini diwarnai persaingan antara 3 kekuatan utama: nasionalisme, agama Islam, dan komunisme atau Nasakom. Ketidakstabilan politik dan ekonomi. Selanjutnya adalah pemerintahan Orde Baru. Adalah periode pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Era ini dimulai setelah berakhirnya Orde Lama yang ditandai adalah peristiwa G30 SPKI dan penyerahan kekuasaan melalui Super Semar atau Surat Pemerintah 11 Maret 1966. Orde Baru ini menekannya stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi dan menekankan Pancasila sebagai dasar. Ciri-ciri Orde Baru adalah menegakkan Pancasila UUD 1945, stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, militerisasi pemerintahan. Selanjutnya, era reformasi.
Era reformasi adalah periode setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, ditandainya ada perubahan besar dalam sistem politik, ekonomi, sosial di Indonesia. Reformasi bertujuan untuk menciptakan latar belakangnya munculnya era reformasi didasarinya keadilan dan latar belakangnya munculnya era reformasi didasarinya atas yang bernama itu krisis ekonomi Asia. Itu berlangsung selama 1 tahun. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disebut dengan KKN, demonstrasi besar-besaran, mundurnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Selanjutnya, ciri-ciri era reformasi: demokratisasi, dibukanya ruang untuk bebas politik, termasuk kebebasan pers dan berekspresi, pemilihan umum langsung, pemilihan presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif. Desentralisasi atau otonomi daerah, pengalihan sebagai besar kewenangan pemerintahan pusat kepada daerah melalui kebijakan otonomi daerah. Penegakan HAM, upaya perbaiki pelanggaran HAM masa lalu dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat, reformasi ekonomi, pembenahan sistem ekonomi yang mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri yang meningkatkan transparansi. Periode pemerintahan dalam era reformasi. Yang pertama itu pemerintahan B.J. Habibie, yaitu berlangsung selama 1 tahun. Langkah reformasi awalnya adalah melepaskan Timur Timur melalui referendum, pembebasan tahanan politik, mengesahkan undang-undang otonomi daerah, memulai reformasi pemilu dengan membentuk KPU. Pemerintahan Abdul Rahman Wahid, langkah reformasinya adalah menghapus Departemen Penerapan dengan Departemen Sosial sebagai simbol kontrol era Orde Baru, meningkatkan otonomi daerah, memperbaiki hubungan antar agama, kendala konflik dengan DPR yang menyebabkan pemakzulan pada tahun 2001. Pemerintahan Megawati Soekarno fokus pada stabilitas ekonomi politik dan mengatasi dampak krisis ekonomi dan memprivatisasi BUMN dan memperkuat hubungan lembaga nasional. Selanjutnya, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, keberhasilannya meningkatkan stabilitas ekonomi dan politik. Pemilihan presiden berlangsung untuk pertama kalinya. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan investasi. Dan keempat, tantangan korupsi dan meluas di kalangan birokrasi dan elit politik. Pemerintahan Jokowi, keberhasilannya adalah fokus untuk membangun infrastruktur besar-besaran, penegakan pada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan sosial, digitalisasi layanan publik, dan reformasi birokrasi. Tantangannya adalah polarisasi politik yang tajam, ancaman intoleran, dan radikalisme. Cukup saja hasil video presentasi saya. Lebih kurang mohon maaf bila ada salah penyebutan kata. Mohon maaf bila ada salah dengan segala kehilafannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.